Oke, ketemu lagi di Rizky STY Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TWK, tes wawasan kebangsaan yang diprediksi keluar pada saat tes CPNS tahun 2023 ini ya, atau tahun ini. Oke, langsung saya bacakan soalnya. Menyampaikan sosialisasi pada murid-murid tentang Pancasila di kawasan sekolah biasa dijuluki dengan memasyarakatkan Pancasila di lingkungan sekolah. Tujuan dari memasyarakatkan Pancasila di lingkungan sekolah adalah untuk A. Membangun sikap semangat kompetitif untuk golongan pelajar. B. Mewujudkan masyarakat khususnya pelajar agar mereka sadar hukum. C. Menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. D. Agar pelajar memiliki sikap demokrasi yang tertib dan beradab. E. Menjadikan warga negara yang berkarakter dalam menjunjung nilai kemanusiaan. Oke. Jadi di pendidikan kali ini kan ada yang namanya program pelajar Pancasila gitu ya. Gitu. Nah, kenapa ada yang namanya program pelajar Pancasila? Karena siswa atau pelajar-pelajar itu diharuskan untuk menjunjung gitu kan, atau membangun jiwa semangat nasionalisme ya. Membangun semangat nasionalisme gitu. Artinya para pelajar di beberapa sekolah itu ditekankan untuk membangun rasa nasionalisme gitu kan, dan mengamalkan kelima nilai-nilai Pancasila. Jadi yang paling tepat jawabannya di sini adalah yang ini ya, yang C nih. Menumbuhkan jiwa semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, langsung saja baca pertanyaannya. Pengamalan Bhinneka Tunggal Ika harus kita terapkan dalam A. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara. B. Kehidupan antar masyarakat semua suku. C. Kehidupan dengan rekan sejawat. D. Hubungan antar rekan kerja. E. Hubungan dengan negara lain. Oke. Jadi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun berbeda apapun gitu, walaupun beda gitu kan, beda suku, beda daerah gitu kan, beda agama, tetapi kita harus tetap saling menghormati gitu. Jadi sorry, walaupun memiliki perbedaan, tetapi kita harus saling menghormati satu sama lain ya. Oke, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara gitu ya. Jadi harus kita terapkan dalam bermasyarakat dan bernegara ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat di sini adalah yang A.
Oke, yang A. Integrasi nasional seharusnya dimulai dari pejabat negara sehingga bisa memberikan contoh bagi warga negara. Salah satu tindakan pejabat negara yang tidak mendukung integritas negara adalah praktek korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Berbagai kasus korupsi mencuat ke permukaan. KPK berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya, akan tetapi kasus korupsi masih marak terjadi. Nah, upaya yang paling tepat yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghentikan praktik kejahatan luar biasa tersebut adalah A. Menjatuhkan sanksi berat terhadap terdakwa kasus korupsi. B. Menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. C. Melakukan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya. D. Mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan terkecil. E. Membuat peraturan perundang-undangan tanpa memberi celah untuk berkembangnya praktek korupsi. Oke. Jadi dalam undang-undang KPK itu adalah korupsi dapat merupakan pelanggaran baik dalam budaya sosial maupun dalam bidang ekonomi. Jadi dalam undang-undang KPK itu disebutkan korupsi merupakan pelanggaran terhadap pelanggaran dalam bidang sosial maupun ekonomi ya. Oke, sehingga undang-undang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa gitu. Jadi tindak pidana korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa ya. Gitu. Nah, kita sebagai masyarakat itu bagaimana cara menghentikan praktek kejahatan yang benar-benar sangat luar biasa gitu. Maka yang paling tepat di sini adalah menegakkan hukum gitu. Kenapa menegakkan hukum? Karena yang namanya kejahatan itu kan orangnya menyimpang gitu kan. Perilakunya menyimpang itu ibarat seperti besi yang awalnya lurus kemudian tiba-tiba melengkung gitu. Artinya yang tadinya harusnya lurus maka jadi berbelok gitu. Sehingga mau nggak mau kita harus menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu ya. Artinya ya diberikan hukuman dulu gitu supaya orang tersebut lebih jerak gitu dan tidak mengulangi perbuatannya gitu ya. Jadi pilihan yang paling tepat di sini adalah yang B ya. Oke, yang B. Krisis moneter pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Krisis itu memukul perekonomian dan usaha di Indonesia. Diambil dari buku Monetary Policy Strategy pada tahun 2007, karya Frederick S. Miskin. Krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara. Krisis moneter yang dialami di Indonesia sejak tahun 97 dan 98 ditandai dengan namanya nilai tukar rupiah yang sangat drastis disebabkan oleh A. Kurs dolar, B. Fundamental yang lemah, C. Faktor internal dan eksternal, D. Defisit transaksi berjalan Indonesia cenderung membesar dari tahun ke tahun, E. Gejolak politik. Oke. Jadi, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 97, krisis krisis ya.
krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 97 itu berawal dari lemahnya nilai tukar rupiah yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal gitu kan. Jadi ada dua kemungkinan gitu kan, ada internal dan eksternal. Kalau internal itu yang terjadi kebijakan-kebijakan ekonomi di dalam negeri gitu. Kalau eksternal itu pasti terjadi di luar negeri gitu. Contohnya kalau eksternal itu suku bunga yang besar gitu kan di beberapa negara-negara maju gitu. Kalau itu terjadi di faktor eksternal. Kalau internal itu kebijakan makroekonomi yang buruk gitu kan. Gitu. Jadi banyak penyebab-penyebabnya gitu. Silakan teman-teman bisa pelajari lebih lanjut gitu ya, faktor internal dan eksternal yang terjadi pada krisis ekonomi pada 97. Oke, karena yang ditanyakan di sini disebabkan oleh, ya udah jawabannya adalah yang C ya. Faktor internal dan eksternal. Oke, yang C. Nasionalisme adalah suatu paham yang mengutamakan kedaulatan negara sebagai hal yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama antara orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Salah satu bentuk implementasi nasionalisme dalam kegiatan sehari-hari adalah A. Mengikuti kegiatan bakti sosial di lingkungan tempat tinggal. B. Mengadakan musyawarah di tempat kerja untuk menentukan kapan target pekerjaan akan dilaksanakan. C. Ikut serta dalam mengikuti pendidikan bela negara yang diadakan TNI untuk masyarakat. D. Beribadah dan bertoleransi antar umat beragama tanpa saling singgung satu sama lain. E. Belajar dengan giat. Oke. Jadi kalau ini nasionalisme ini kalau dalam Pancasila ini terdapat pada sila ke-3 ya, yaitu persatuan Indonesia. Nah, jadi di sila ketiga ini cenderung membahas tentang nilai-nilai nasionalisme gitu. Nah, saya akan berikan beberapa contoh kegiatan-kegiatan nasionalisme. Pertama, itu ada yang namanya mengikuti upacara gitu ya. Upacara bendera ya. Yang kedua adalah suatu kebanggaan menjadi warga negara Indonesia. Jadi bangga terhadap bangga menjadi WNI. Yang ketiga itu adalah melestarikan suku dan budaya Indonesia yang kaya ya. Nah, oke. Yang mana nih kira-kira nih salah satu bentuk implementasi nasionalisme? Kalau yang A ini mengikuti kegiatan bakti sosial dalam kehidupan di lingkungan tempat tinggal. Ini bukan nasionalisme ya, tapi ini sosial gitu, kehidupan sosial gotong royong istilahnya gitu ya. Kalau yang ini tuh kegiatan gotong royong, Kalau yang B ini mengadakan musyawarah di tempat kerja untuk menentukan kapan target pekerjaan akan dilaksanakan. Ini rapat ya namanya itu. Atau ini kalau dalam Pancasila
salah satu pengamalan sila keempat ya. Coba yang C ini, ikut serta dalam mengikuti pendidikan bela negara yang diadakan TNI untuk masyarakat. Nah, ini yang benar ya. Gitu. Jadi ikut serta dalam mengikuti pendidikan bela negara yang diadakan TNI untuk masyarakat. Contohnya apa? Ya, mengikuti upacara bendera, baris berbaris, dan lain sebagainya gitu. Oke. Jadi pilihan yang tepat di sini adalah yang C. Oke, yang C. Semasa menjadi anggota PPKI, Kasman Singodimedjo memiliki peran dalam penghilangan 7 kata dalam naskah pembukaan Undang-Undang tahun 45. 7 kata tersebut yakni dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Perwakilan kawasan Indonesia Timur keberatan dengan pemasukan 7 kata ini karena mayoritas dari mereka adalah non-Muslim. Oleh karena itu dilakukan perembukan. Kasman Singodimedjo pun berupaya membujuk tokoh Islam untuk menghilangkan 7 kata tersebut untuk menghormati perwakilan Indonesia Timur tersebut. Nah, tindakan yang dilakukan Kasman Singodimedjo itu menunjukkan nilai integritas melalui sikap A. Semangat kebangsaan yang dilandasi oleh rasa kepedulian dan terhadap saudara sebangsa dan setanah air. B. Profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota PPKI. C. Rasa tanggung jawab sebagai anggota PPKI yang dilandasi semangat persatuan. D. Keberanian dalam menyatakan pendapat dan ketidakadilan. E. Nasionalisme yang disertai kerja keras dalam menyampaikan pendapat. Oke, di sini kata kuncinya adalah integritas gitu. Yang nama integritas itu kan adalah jujur, disiplin, tanggung jawab gitu. Jadi nilai-nilai integritas itu nilai-nilai integritas itu ada jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lain-lain. Oke. Nah, di sini kan si Kasman Singodimedjo ini mendapatkan informasi gitu bahwa salah satu perwakilan kawasan Indonesia Timur ini keberatan dengan pemasukan 7 kata ini gitu. Artinya kan 7 kata itu menjalankan isinya kan syariat Islam gitu. Nah, maka yang dihilangkan itu Kasman itu akan menghilangkan kata syariat Islam itu gitu ya. Gitu. Maka nilai-nilai integritas yang dilakukan oleh Kasman Singodimedjo ini itu adalah bertanggung jawab sebagai anggota PPKI gitu. Jadi kan Kasman Singodimedjo itu yang merumuskan kata. Nah, karena mayoritas dari Indonesia Timur itu keberatan, maka Kasman Singodimedjo itu harus bertanggung jawab atas naskah UUD 1945. Jawabannya yang C ya gitu. Gitu. Oke, yang C gitu. Karena cinta tidak akan pernah mengkhianati hasil. Anjay. Oke. Presiden Soeharto memegang jabatan lebih dari 30 tahun melalui pemilihan presiden yang dilakukan oleh MPR. Setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi melakukan pemilihan presiden sejak tahun 2004 dan pada tahun itu Indonesia pertama kali memiliki presiden berdasarkan pilihan rakyat. Perubahan kewenangan MPR disebabkan karena A. Kedaulatan berada di tangan rakyat. B. Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung. C. Kedaulatan berada di tangan legislatif dan presiden atau wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung. D. Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi. E. Kedaulatan dilaksanakan oleh presiden sebagai mandat MPR. Oke, ini teman-teman silakan dicoba ya, gitu dan dianalisa soalnya, kemudian pilihan yang mana, kemudian kenapa pilihannya yang jawabannya yang ini. Lalu jelaskan gitu. Jadi tugas teman-teman di video ini adalah pahami pertanyaannya, nomor 1 nih ya. Terus yang kedua jelaskan
Kenapa jawabannya yang A? Kenapa jawabannya itu yang A, B, C, D gitu. Kalau misalkan kata teman-teman nih jawabannya yang ini gitu kan, yang B gitu. Nah, kenapa gitu? Harus jadi tiap-tiap pilihan jawaban itu kalian jelaskan ya. Nah, cara jelaskan kenapa jawabannya gitu. Terus yang ketiga tulis di kolom komentar ya. Oke. Baik, sekian dulu videonya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, karena kalian sudah menjadi penonton setia di channel Rizky ST Ngajar. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya gitu. Mumpung videonya masih 140, belum terlalu banyak videonya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Goodbye.